Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, Bapak Profesor Dr. Insinyur Ahmad Rafiqi Tantawi MS selaku penguji, Bapak Rinaldi SPT selaku mentor, dan Bapak Julfahmi MPD selaku coach. Di sini saya akan memaparkan laporan aktualisasi saya yang berjudul Peningkatan Efektivitas Pengawasan Terhadap Pelaku Usaha Perikanan Budidaya melalui pengukuran parameter kualitas air kolam pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Karo tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Purwaningsi Burukaban SPI, jabatan sebagai calon pengawas pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan di Unit Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Karo. Saya merupakan peserta laksana CPNS tahun 2022, golongan 3, angkatan 64, kelompok 1. Berdasarkan isu yang saya pilih, yakni belum efektifnya pengawasan terhadap pelaku usaha perikanan budidaya melalui pengukuran parameter kualitas air kolam pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Karo di bulan Agustus sampai Oktober 2022, maka gagasan kreatif yang akan saya lakukan adalah peningkatan efektivitas pengawasan terhadap pelaku usaha perikanan budidaya melalui pengukuran parameter kualitas air kolam pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Karo tahun 2022. Untuk mewujudkan gagasan kreatif tersebut, maka ada 7 kegiatan yang telah saya laksanakan selama melakukan aktualisasi di unit kerja saya. Yang pertama, melakukan pengumpulan data pembudidaya ikan. Tahap kegiatannya ada 5. Manfaatnya yaitu tersedianya data pembudidaya ikan secara sistematis berdasarkan kecamatan sehingga mudah untuk diidentifikasi. Yang kedua, memudahkan dalam pencarian data tentang pembudidaya ikan. Sedangkan dampak positifnya, jika kegiatan ini dilaksanakan, maka memudahkan dalam mencari data pembudidaya ikan berdasarkan kecamatan. Sedangkan dampak negatifnya adalah, jika tidak dilaksanakan, maka kurang sistematisnya dalam mencari data pembudidaya ikan berdasarkan kecamatan. Adapun output kegiatan ini adalah terkumpulnya data pembudidaya ikan secara sistematis. Selama melaksanakan aktualisasi, saya telah melakukan keterkaitan substansi mata pelatihan, yaitu orientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, adaptif, smart ASN, dan manajemen ASN. Berikut ini ada beberapa dokumentasi, mulai dari saya konsultasi, meminta arahan dari penyuluh, meminta data dari bidang produksi, dan mengelompokkan data tersebut dalam berdasarkan kecamatan, dan menyimpan data tersebut dalam bentuk folder. Kegiatan yang kedua yaitu membuat SOP pengawasan terhadap pengukuran parameter kualitas air kolam budidaya. Tahap kegiatannya ada 5. Manfaat kegiatan ini adalah tersedianya SOP pengawasan terhadap pengukuran parameter kualitas air kolam budidaya. Yang kedua adalah kinerja individu memiliki panduan yang terukur. Sedangkan dampaknya yaitu yang dampak positif, kegiatan ini dilaksanakan sebagai dasar mengatur cara kerja dalam pengawasan terhadap pengukuran parameter kualitas air kolam budidaya. Sedangkan dampak negatif jika kegiatan ini dilaksanakan, maka tidak adanya dasar yang mengatur kerja dalam pengawasan terhadap pengukuran parameter kualitas air sehingga tidak adanya panduan arahan kinerja yang lebih baik. Adapun output kegiatan ini yaitu, saya telah membuat SOP pengawasan terhadap pengukuran parameter kualitas air kolam budidaya. Selama melakukan pembuatan SOP pengawasan terhadap pengukuran parameter kualitas air kolam budidaya, saya telah melakukan keterkaitan substansi mata pelatihan, yakni berorientasi pelayanan, kompeten, harmonis, adaptif, kolaboratif, smart ASN, dan manajemen ASN. Berikut ini beberapa dokumentasi terkait pembuatan SOP, mulai saya meminta izin kepada atasan, mencari referensi, membuat SOP, dan kembali berkonsultasi kepada atasan. Kegiatan yang ketiga yaitu pembuatan jadwal rutin kegiatan pengawasan pelaku usaha perikanan budidaya melalui pengukuran parameter kualitas air kolam. Adapun tahap kegiatannya ada 5. Manfaat kegiatan ini adalah tersedianya jadwal rutin. Dampak positif jika kegiatan ini dilaksanakan akan membantu terlaksananya kegiatan secara rutin, sedangkan dampak negatif jika kegiatan dilaksanakan, maka tidak terlaksananya kegiatan secara rutin dan tidak tersusunnya jadwal kegiatan. Adapun output kegiatan ini yaitu saya telah membuat tersedianya jadwal kegiatan pengawasan pelaku usaha perikanan budidaya secara rutin. Selama membuat jadwal rutin, saya telah melakukan keterkaitan substansi mata pelatihan, yakni berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, kolaboratif, smart ASN, dan manajemen ASN. Berikut ini beberapa dokumentasi terkait pembuatan jadwal rutin, mulai saya berkonsultasi dengan atasan, meminta informasi kepada bidang produksi, meminta arahan dari penyuluh, memilih pelaku usaha perikanan budidaya yang aktif, serta mengatur jadwal kegiatan pengawasan. Kegiatan yang keempat yaitu membuat materi pengawasan pelaku usaha perikanan budidaya melalui pengukuran parameter kualitas air kolam. Adapun tahap kegiatannya ada 5. Manfaat kegiatan ini yang pertama, tersedianya materi pengawasan. Yang kedua, menambah wawasan tentang materi pengawasan yang baik. Dampak positifnya yaitu jika kegiatan ini dilaksanakan akan menambah wawasan dan ilmu yang baru. Sedangkan dampak negatifnya adalah jika kegiatan ini dilaksanakan, maka kurangnya materi yang akan dijadikan sebagai sumber pada waktu melakukan pengawasan di lapangan.
Adapun output yang didapatkan dari kegiatan ini yaitu tersedianya materi pengawasan pelaku usaha perikanan budaya melalui pengukuran parameter kualitas air kolam. Adapun keterkaitan substansi mata pelatihan yang telah saya lakukan ketika membuat materi pengawasan yaitu akuntabel, kompeten, harmonis, adaptif, kolaboratif, smart ASN, dan manajemen ASN. Berikut ini ada beberapa dokumentasi terkait pembuatan materi pengawasan pelaku usaha perikanan budaya. Kegiatan yang kelima yaitu melakukan pelatihan kepada rekan kerja yang akan ke lapangan agar dapat menggunakan alat pengukuran kualitas perairan secara optimal. Adapun tahap kegiatannya ada 5. Manfaat kegiatan ini adalah menambah pengetahuan dan pengalaman bagi petugas dalam melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha perikanan budaya. Dampaknya yaitu dampak positif kegiatan dilaksanakan untuk menambah pengetahuan dan pengalaman dalam mengenal dan mengoperasikan alat. Dampak negatifnya yaitu jika kegiatan ini dilaksanakan, maka kurangnya pengetahuan dan pengalaman dalam pengenalan terhadap alat. Adapun output yang didapatkan dari kegiatan ini adalah bertambahnya pengetahuan pegawai tentang pengoperasian alat di lapangan. Selama melakukan pelatihan, saya telah melakukan keterkaitan substansi mata pelatihan yakni berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, adaptif, smart ASN, dan manajemen ASN. Berikut ini beberapa dokumentasi terkait pelatihan kepada rekan kerja. Kegiatan yang keenam yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha perikanan budaya melalui pengukuran parameter kualitas air kolam. Adapun tahap kegiatannya ada 5. Manfaat dari kegiatan ini adalah meningkatnya efektivitas dalam pengawasan terhadap pelaku usaha perikanan budaya. Adapun dampak positif kegiatan ini dilaksanakan adalah untuk meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap pelaku usaha perikanan budaya. Sedangkan dampak negatif jika kegiatan ini tidak dilaksanakan, maka belum efektifnya pengawasan terhadap pelaku usaha perikanan budaya sehingga masyarakat tidak mengetahui kondisi kolamnya apakah perlu perbaikan atau tidak. Adapun output dari kegiatan ini adalah terlaksananya pengawasan terhadap pelaku usaha perikanan budaya. Berikut ini beberapa dokumentasi terkait kegiatan melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha perikanan. Kegiatan yang ketujuh adalah membuat spanduk tentang pentingnya melakukan pengawasan terhadap pengukuran parameter kualitas air kolam pada pelaku usaha perikanan budidaya. Tahap kegiatannya ada 5. Ada pemanfaat kegiatan ini adalah tersampaikannya informasi kepada masyarakat tentang betapa pentingnya melakukan pengawasan terhadap kualitas air kolam budidaya. Dampak positif jika kegiatan ini dilaksanakan adalah untuk mengingatkan masyarakat tentang pentingnya memperhatikan kualitas air kolam budidaya. Dampak negatifnya adalah jika kegiatan ini dilaksanakan, maka kurang optimalnya penyampaian informasi. Adapun output dari kegiatan ini adalah tersedianya spanduk. Selama melakukan pembuatan spanduk, saya telah melakukan keterkaitan substansi mata pelatihan yakni berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, adaptif, smart ASN, dan manajemen ASN. Berikut ini ada beberapa dokumentasi terkait kegiatan membuat spanduk. Kemanfaatan aktualisasi ini yaitu bagi penulis adalah dapat menerapkan nilai-nilai dasar ASN berakhlak dalam menjalankan tugas. Bagi instansi adalah dapat mengoptimalkan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan selama aktualisasi dan habituasi sehingga dapat mewujudkan visi dan misi instansi. Sedangkan bagi masyarakat adalah dapat memberikan kontribusi yang signifikan yang membawa pada perubahan yang lebih baik serta dapat meningkatkan hasil produksi perikanan melalui kegiatan pengawasan kualitas air kolam. Kegiatan aktualisasi yang telah dilaksanakan oleh penulis secara keseluruhan berjalan dengan baik. Dengan membuat jadwal rutin pengawasan terhadap pelaku usaha perikanan budaya melalui pengukuran parameter kualitas air kolam budidaya, maka dapat meningkatkan efektivitas terhadap pengawasan pelaku usaha perikanan, sehingga data yang didapatkan bisa tersusun secara sistematis dan dapat dipantau kondisi perairan budaya sehingga nantinya produksi perikanan dapat meningkat. Demikianlah penyampaian laporan aktualisasi saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan kata. Sekian dan terima kasih.